Selamat datang di podcast Hantu Pemasaran. Oke, selamat datang di podcast Hantu Pemasaran sama gue Enrico. Dan gue Davin. Nah, di belakang kita nih ada teman-teman kita juga, ada Rexi, terus ada Tiar juga di sini ya, di balik kamera. Dan mereka yang paling berjasa ya, daripada kita modal bacot doang ya. Iya, kita mah bacot, ngejulit, ngosip, selesai. Aduh, repot banget. Mereka yang tuh, ngedit, ibu. mereka yang dengerin omongan kita. Iya, mudah-mudahan banyak yang suka ya sama podcast kita ya. Mudah-mudahan. Nah, tapi sebelum itu kita mau mengucapkan terima kasih ya kepada Binus Business School yang udah ngasih kita kesempatan untuk dipinjamkan ruangan ini ya, ruangan Hantu ini. Ini ruangan paling nyaman Pak, bener kalau Bapak nonton ya Pak, ini ruangan nyaman. Saya mau tidur di sini Pak, sumpah Adem loh, Pak. Pak. Iya, lu mau nggak tidur di sini? Enggak sih. Aduh, Di ya rumah saya aja aja lebih Pak. enak. Saya aja Pak yang tidur di sini Iya, Pak. dia aja, Pak. Dan juga ini kita ada akreditasi baru, nggak baru-baru banget ya, tapi Udah setahun 2 tahun sih. ya udah sekitar setahun 2 tahun ya. Ini adalah akreditasi ACSB. Apa singkatannya, Vin? A. Ayam. ACSB ini saya. adalah Associate to Advanced Collegiate School of Business. School of Business. Jadi buat teman-teman yang nanya ini akreditasi apa, ini tuh akreditasi internasional untuk universitas yang punya jurusan bisnis gitulah ya. Intinya tuh begitu ya. Jadi buat kita Binusian 22 ke atas itu yang ambil Binus Business School itu di ijazahnya nanti kalau udah lulus ada tulisan akreditasi ini. ACSB ini. Betul Tampang banget. nyata nanti di ijazah kamu ini ada ACSB. Betul. Jadi kalau udah ada akreditasi ini ya habis lulus Mudah-mudahan dapat kerjaan ya. ya mudah-mudahan jangan nganggur ya karena Iya, ini udah ada mudah-mudahan akreditasi nganggur. baru ya. Dan juga di sini tuh kita mau ngobrolin tentang lika-liku anak marketing, mahasiswa marketing. Nah, jadi tuh pas kita baru-baru masuk kuliah semester 1, tapi sebelum kita masuk kuliah semester 1 kita ada yang namanya inaugurasi kalau di Binus ya. Mungkin kalau kalian yang masih sekolah gitu mungkin taunya kayak semacam open house gitu lah ya. Inaugurasi. Ya tapi intinya begitulah. Jadi kita ada namanya inaugurasi. Jadi itu kita pengenalan mahasiswa baru segala macam dan itu acara seru banget. Binus itu paling keren karena waktu kita inaugurasi kita tuh ngundang Rizky Febian, ngundang Dipa DJ. Barus, Iya, ya kan Dipa DJ Dipa Barus. Barus. Wah keren banget lah. Jadi buat kalian yang seandainya mau masuk Binus, Ayo, ya boleh habis lah, COVID saya tapi. coba. Iya, cuma mungkin teman-teman yang Binusian 24 ya, Binusian 24 mungkin belum ngerasain inaugurasi secara langsung, masih online ya, sayang banget ya. Kena pandemik ya. Bener, Jadi gue sih online. berharap nantinya ya, walaupun kita udah jadi alumni, kedepannya nanti kalau COVID itu udah clear, gue sih berharap Binus bikin ada inaugurasi besar gitu ya, yang mana biar Binusian 24, 25, 26 dan seterusnya itu bisa ngerasain inaugurasi secara langsung, ya nggak Vin? Iya, jadi mereka tuh bisa ngerasain ke kita gitu lah. Karena seru banget ya kan? Seru banget. Seru banget. Nah, habis inaugurasi itu kita pasti masuk ke semester 1. Nggak mungkin semester 7. Ya enggak dong. Kita masuk ke semester 1 ya kan. Dimana semester 1 itu kita pasti masih hype-hype banget ya nggak sih? Iya, masih rajin. Kita tuh masih terbakar masih energi kita buat belajar. introvert, masih jaim, masih ingin belajar. Karena kita baru diomelin orang tua ya habis duit puluhan juta ya. Iya, mahal loh. Buat masuk. Tapi walaupun mahal, Binus ini berkualitas. Iya. Udah ACSB, nggak rugi kita, ya kan? Nggak rugi. Lihat dong ini. Banyak loh universitas di luar sana yang habis duitnya gede, tapi nggak ada sertifikat ini nih. Nggak ada akreditasi juga ini. nanti jaminan pas lulusnya belum jelas lagi gimana. Iya. Kalau Binus ya minimal jadi admin Binus lah. Iya, bisa. yang bantu-bantu kalian ngisi formulir di awal, ya itulah. Iya. Itu mungkin 2 tahun lagi kita seperti itu. Ya lumayan dapat duit. Kan tempatnya kerja. Nah, terus di semester awal itu gua itu masih rajin-rajin banget. Duduk paling depan. Lu juga nggak? Sama. Betul Dengerin banget dosen tuh nggak nerangin ini mata kuliah, kita tuh dengerin banget. Benar. Gua tuh duduk paling depan. Kalau bisa gua duduk di bawah papan tulis, gua duduk di bawah papan tulis. Kalau bisa duduk sebelah dosen mau nggak? Enggak. Nggak mau. Karena nggak lucu. Lalu habis kita masuk semester 1 itu biasanya kita ada yang namanya ujian.
Nah, Waduh, di semester 1 tuh kita ujian. paling cuma fokus belajar ya nggak, ngobrol sama teman, kenal sama teman ya kan. Iya. Tapi kita lupa bahwa ada ujian pertama di Ujian. BINUS. Ujian Ya pas nggak? kuliah itu rasanya beda loh sama ujian pas Bener sekolah. banget, sama ujian sekolah beda banget. Apalagi di BINUS ini kita terkenal yang namanya nyontek sama dengan DO. DO. Waduh. Jadi buat teman-teman semua jangan nyontek ya. Karena nyontek itu udah pasti DO, hukumnya DO di itu BINUS. udah paten. Iya, jadi ya lumayan deg-degan juga ya sebenarnya ya. Walaupun kita nggak nyontek, kita tetap deg-degan. Iya, kita nggak pernah nyontek. Bersih dong, nggak pernah Iya, nyontek kan? bersih. Jujur, pernah nggak? Enggak. Jujur. Iya dong. Ujian kan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nah, tapi waktu ujian pertama lu rata-rata nilai lu bagus nggak? Lumayan. Lumayan ya. Bagus. IPK lu berapa? 3,4. 3, wow. Gede banget. Lu berapa? Gua 3,23. Bagus juga. Lumayan lah ya 3,23 ya daripada 1 ya kan. Masih mending lah 3 ke atas ya kan. BINUS Iya. itu 3 ke atas tuh oke lah, udah bagus lah ya. Udah bagus banget BINUS itu IPK 3 ke atas. Nah, tapi biasanya kita kalau mau ujian, otomatis pertemanan kita makin erat. Iya. Karena kita minta kerja kelompok ya, Iya. kita minta Ada belajar kerja bersama. kelompok, kita belajar bareng. Bener banget. Kumpul bareng buat belajar bareng. Nah, selama lu kuliah di BINUS dari semester 1 sampai semester 4 lah ya. 5 sama 6 kan kita online nih. Iya. Jadi kita singkirkan dulu ya. Tapi semester 1 sampai 4 itu lu lebih suka nongkrong di mana? Kalau seandainya belajar bareng atau gimana gitu. Di abnormal. Di abnormal. Iya kan dekat BINUS ada lampu merah. Terus itu ada abnormal. Wow. Ada gede. Itu enak tuh buat belajar bareng. Iya sih, sama bener banget. temen-temen. Bener banget. Karena gua tuh kalau gua itu tempat favorit gua untuk belajar itu di BIHAP. Nah, jadi buat teman-teman nih, teman-teman BINUS yang 23 atau 24, mungkin 23 tahu BIHAP ya, tapi mungkin BINUS yang 24 itu belum tahu BIHAP. Jadi BIHAP itu adalah seonggok bangunan. Seonggok. Sebuah bangunan yang lokasinya itu ada posisinya di belakang BINUS Anggrek ya. Iya. Jadi dari BINUS Anggrek, pokoknya kalau dari BINUS Anggrek kalian lihat ada ada Gedung tempat parkir. panjat tebing ya. Iya. Kan ada panjat Belakangnya tebingnya gedung kan. parkir. Di belakangnya gedung parkir. Nah, di belakang gedung parkir itu di bawahnya ada yang namanya BIHAP. Jadi BIHAP. Itu deket kok. Iya, Ngestenya deket nyampe. banget. Deket. Iya kan kalau dari Iya. kampus Anggrek. Kan Kemarin ngestenya gua nyampe. koprol nyampe Wah, nyampe. ke rumah sakit. Ketabrak Gojek. Jangan ditiru ya. Iya. Nah, itu di BIHAP itu tempatnya enak banget. Mungkin buat teman-teman BINUS yang 24, biar gua kasih gambarannya ya. BIHAP itu kurang lebih gambarannya kayak gini. Seonggok. Seonggok bangunan. Pokoknya BIHAP itu jadi sebuah tempat working space gitu lah ya. Iya, Dimana betul. ada karyawan BINUS di situ bekerja di situ, ada juga mahasiswa-mahasiswa yang nongkrong situ, belajar bareng di situ, dan tempatnya itu enak banget. Apalagi di situ ada mesin kopinya. Dan ya bener ada mesin kopinya. Lu tahu kan mesin kopi, tahu nggak? Tahu, cuman Nah, gua gak pernah coba. Tapi lu belum pernah coba. Nah, gua tuh kalau nggak salah ya tiap hari Kamis atau tiap hari apa gitu gue lupa. Kalau kita pakai aplikasi Dana, itu cashbacknya kalau nggak salah 100% maksimal 7.000 kalau nggak salah. Pokoknya gue lupa. Intinya gue bayar tuh kayak cuma sekitar 5.000 atau 7.000. Nah, jadi gue tuh nongkrong dari pagi sampai malam di BIHAP itu bisa habisin 4-5 gelas gitu. Gokil banget ya. Katanya di hub itu sebenarnya fasilitas BINUS buat yang ambil track entrepreneurship ya. Nah, bener banget. Jadi di BIHAP ini sebenarnya fasilitasnya banyak. Ada ruangan buat kayak yoga gitu. Iya, ada ruangan Iya. kayak buat yoganya. Ada Ada ruangan gym juga Ada ya. gymnya juga. Jadi buat teman-teman ya, kalau kalian mau sehat, mau keker, mau jadi mahasiswa keker, itu kalian bisa nge-gym loh di BIHAP. Tuh, Mantep tuh. banget kan. Jadi nggak sekedar belajar, tapi body kita fit juga, sehat juga. Walaupun kita belum pernah nge-gym ya di Iya. situ ya. Bisa dilihat saya terlalu gemuk, dia terlalu cungkring. Sudah Bisa dilihat pasti kita bukan anak gym. Ini anak kerjain assignment. Iya. Gua ngerjain dosen. Jangan ditiru ya teman-teman. Nah, di BIHAP itu bener tadi katanya Davin, di situ tuh ada fasilitas ruangan khusus buat anak-anak track and trace. Jadi track and trace itu apa? Mungkin buat teman-teman yang masuk BINUS, kalian tuh dapat program namanya 3+1, di mana 3-nya itu 3 years-nya itu untuk kalian belajar dan di plus kampus. 1-nya itu untuk magang. Dan Iya. sebenarnya bukan magang doang, jadi kalian bisa milih track alternatif kayak kita nih, track alternatif. Jadi kita tuh nggak dapat kesempatan magang, tapi kita dapat
Ya sebenarnya bahasa baiknya kita nganggur lah ya. Bahasa baiknya sebenarnya kita nganggur ya. Binus itu baik loh. Iya. Baik banget loh. Iya, sebenarnya kita nganggur ya, tapi ya keren lah namanya track and track gitu. Track alternatif ya. Iya. Nah, ada lagi kalau seandainya kalian nggak mau magang, kalian mau bikin usaha sama teman-teman kalian bisa masuk yang namanya track and track. Di mana di hub itu ada ruangan khusus di mana kalian sama teman-teman kalian bisa meeting bareng buat develop entrepreneurnya, ide-ide entrepreneurnya segala Iya. macem gitu. Dan katanya kalau ide kita bagus dan layak untuk dikembangkan, Binus bakal fasilitasi kita kayak semacam dana gitu. Oh ya? Wow, Iya. keren banget ya. Iya. Jadi kita lulus dari sini, kita difasilitasi dana, jadinya kita bisa berkembang, Iya, makin kita berkembang bisa usaha kembangin kita. lebih lanjut lagi usaha Mantap yang kita banget. dari sebuah Gila. seonggok ide itu loh. Gokil Binus. Keren kan? Iya. Bangga banget aku milih Binus ya teman-teman. Dan juga selain di Bihab itu kita biasa nyari tempat-tempat tongkrong karena waktu itu pas kita baru-baru kuliah itu lagi zamannya boba-boba. Betul. Bener nggak? Jadi kita tuh sering kalau seandainya lagi ada uang kita nongkrong tuh di mall gitu buat beli Tiger Sugar. Singputan. Iya, terus apa? Kokumi. Kokumi, Koafuk. Jadi kita sering beli boba gitu. Dan kalau seandainya uang kita lagi nggak ada, biasanya kita beli ayam Rocky. Ayam Rocky 10.000, atau si heeh. boba depan Binus ada Iya, loh. Dekat lagi tinggal. Abis itu kita makannya di kesandung kosannya nyampe. Reksi ya. Iya. Kita berantakin makan di kosan. kosan teman-teman kita. Nah, bener banget. Nah, Nah, situ kita tinggalin terus kita telantarkan gitu aja. bener banget. Ngomong-ngomong soal kosan temen dan jajan-jajanan di mall, kita harus ngebahas nih, gimana sih lifestyle-nya anak marketing Binus, bener nggak? Gokil banget. Marketing, jatuh nih. Bisa begini nih. Nah, jadi lifestyle marketing anak Binus itu sebenarnya mirip-mirip sama mahasiswa lain lah ya. Kurang lebih Mirip-mirip sama nggak lah, sih? Sama lah. Cuman bedanya ya paling kadang-kadang kita suka ngeliat kayak, oh ini restoran ini cara marketingnya gini, restoran ini cara marketingnya gitu. Iya, Kurang lebih gitu. maklum lah anak Ya, marketing. mungkin kayak Tiar nih, Tiar kan anak DKV kan. Mungkin dia kalau ke mall itu ngeliat kayak ini desain spanduknya jelek apa gimana. desain logonya Mungkin jelek ya. gitu. Mungkin ya. Ini yang kesian sih anak akuntansi ya. Datang ke Roti Boy, boleh saya lihat keuangannya? Waduh, nggak balance nih. Yang dilihat pembukuan restoran nih kalau anak akuntansi datang ke mall. Nah, biasanya tuh kita kalau seandainya uang kita lagi lebih, biasanya kita mainnya ke mall ya nggak sih? Kita Iya. nonton, Makan, kita minum. betul. Minum apa nih? Minum boba dong. Oh, minum boba. Terus kalau seandainya lifestyle mahasiswa biasanya bisa dilihat dan ditentukan dari tempat tinggal kosannya. Benar Iya, nggak? Nah, dari teman-teman kita ini, lu ngekos gak? Enggak. Lu nggak ngekos? Rumah lu di Jakarta juga? Iya, Jakarta. Oh, enak ya berarti ya? Lu tiap hari pulang pergi rumah kampus ya? Nggak nginap di kosan ya? Enak ya? Iya. Gue juga, gue kebetulan rumah gue itu kurang lebih jaraknya sekitar 3 km doang sih dari Binus Anggrek. Oh, lumayan lah. Kalau Iya. baik kalau naik kendaraan nggak berasa lah Bener, ya. bener banget. Dan kebetulan gue naik motor, jadi enak kan, nggak terlalu macet, nggak kejebak macet. Nah, kalau Tiar sama Rexi gimana nih? Kalian ngekos apa enggak nih? Dulu Ngekos. tinggal di rumah dulu. Nah, kalian rata-rata ngekos berapa bayarnya? Sebulan? 2 juta? Lu berapa Tiar? Gue lebih tinggal di rumah sih. Oh, jadi lu ngekos tapi lu tinggalnya di rumah? Dulu di semester 1. Wah, gokil. Kalau gue punya kosan, tapi gue tinggalnya di apartemen. Kok bisa? Nggak tahu, biar lucu aja. Hmm. Nah, rata-rata emang kosan di Binus ini, daerah Binus rata-rata segitu nggak sih? Sekitar 2 juta gitu ya? Ya antara 1,5 sampai Iya, 2 juta rata-rata ya. 1,5 sampai 2 juta, dan itu biasanya sih udah AC ya. Dan AC rata-rata ada. kamar mandinya di luar apa di dalam? Reksi Di luar ya. Reksi di luar ya kamar mandinya. 2 juta kamar mandi di luar. Jadi buat teman-teman yang nganggep itu seandainya terlalu mahal, bolehlah tidur di toilet Binus. Iya boleh sekalian bersih-bersihin gitu boleh gitu. Nah, selain tempat tinggal, biasanya kita bisa lihat lifestyle teman-teman kita dari percintaan. Wah. Waduh. Biasanya tuh yang duitnya banyak, pacarannya itu enak tuh. Makan ke restoran tiap hari, diajak ke mall, naik mobil ya kan. Nah, kita nih kaum Makan warteg. by the way, masalah makanan juga nih.
di BINUS itu sebenarnya pilihan makanan banyak banget ya nggak sih? Banyak. Kalau buat teman-teman nggak usah pusing hidup di Jakarta. Mungkin teman-teman yang dari daerah gitu ya, dari luar Jakarta mungkin mikir kuliah di BINUS di daerah Jakarta bakal habis banyak uang ya untuk makan, untuk biaya hidup. Iya. Tapi kalian bisa milih berbagai banyak makanan karena di BINUS ini ada yang namanya AW. Iya. Bukan Awe. American Western ya. Iya, AW bukan. apa? Awe. Ada warteg. Ada. AW itu asli warteg ya. Posisinya tuh Asli jadi warteg, di sebelah ya. BINUS Syahdan itu ada Lawson. Di sebelah Lawson itu ada tempat fotokopi. Di sebelah tempat fotokopi ada Lawson lagi. Sebelah Lawson ada BINUS lagi. Iya, dibalik aja Nah, terus gitu ya. aja terus. Nah, di sebelah tempat fotokopi itu ada gang. Nah, kalau kita masuk ke gangnya itu ada namanya AW asli warteg dan itu rasanya sih lumayan enak ya. Enak, murah. Murah juga. Jadi buat teman-teman yang seandainya Lagi mahal BINUSian uang. 24 atau seandainya BINUSian 25 ke atas nanti yang akan masuk BINUS, seandainya udah bisa datang ke kampus segala macam, gak perlu takut makanan mahal-mahal ya enggak? Iya, ataupun tanggal tua. Sini tuh banyak Betul makanan murah. banget. Jadi nggak usah takut. Makanan BINUS mahal-mahal? Enggak kok, enggak semua. Yoi. Gitu. Balik lagi tadi masalah percintaan. Nah, lu udah punya pacar belum? Lu Belum. pernah nggak suka sama orang dari teman sekelas lu gitu? Di BINUS ini belum Mm-mm. pernah. Belum pernah ya? Iya. Hmm. Lebih baik menjomblo aja. Oh, Enggak deh. gitu. Nanti aku tuh pacaran sama assignment aku. Aduh, pacar sama Simon. Iya. Ini sama Gimana? cungkring gini. Stres. Kalau gue juga pernah suka sama seseorang. Waduh. Siapa Seseorang tuh? ini Dengerin dong. lu kenal juga sih. Siapa tuh? Aduh, jangan dibuka di sini deh. Waduh. Kasih ya. Kecuali Pribadi. kalau seandainya Bapak Martin atau Bapak Rektor mau tahu, bolehlah. Nanti ada rate-nya dulu podcastnya baru saya buka-buka lebih besar. Ya. Saya buka baju saya juga, Pak. Dan juga biasanya kalau seandainya kita udah punya pacar, itu cenderung teman-teman kita tuh nyari penghasilan tambahan. Ya nggak sih? Iya. Biar uang jajannya tuh lebih banyak. Karena awal-awal nih ya, biasanya semester awal anak-anak yang tinggal di luar Jakarta atau mungkin anak-anak Jakarta itu biasanya kalau kekurangan uang jajan bilangnya mau beli buku. Mau beli buku. Padahal Padahal ditilep ya. Buku berapa? 300.000. Kemarin bukannya udah ada lagi. jangan ditiru ya. Ya bukunya harus ori. Gua belum pernah kayak gitu. Lu pernah? Enggak lah. Oh Enggak bagus, boleh. mantap. Tas dulu dong. Yo, Durhaka lu jadi batu lu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman kita banyak yang kayak gitu ya. Mungkin ya. Ada ya, ada ya. Bukannya Susan ya. Oke, seuzon ya. Tapi mulai pas udah semester akhir tuh kita cenderung lebih makin dewasa. Jadinya tuh mau dapat pendapatan sendiri ya nggak sih? Apalagi kalau Iya. seandainya kita punya pacar, kita mau cari kerjaan part time gitu. Biasanya ada yang kayak jaga kafe, kerja di kayak Starbucks, Iya kayak barista gitu. si boba gitu. Ada yang jadi ini patung McDonald. Tau nggak Jadi sih? badut. Yang begini nih. Yang Jadi badut ya. Yang di Pluit Village nih begini nih. Pengalaman nih kayaknya. Aduh, ketahuan. Nah, lu udah pernah kerja part time belum sebelumnya? Belum. Belum pernah. Iya. Gua kebetulan udah pernah. Dan gua tuh kerja part time waktu itu gua inget banget gua ngikut Reksi. Jadi Reksi itu kerja terus gua bingung kan dia Sabtu tuh kalau ada ujian, ada kelas kok dia kayak suka mau buru-buru pulang atau apa. Ternyata dia tuh ada kerjaan. Akhirnya gue ikutlah kerjaannya dia. Baru sebulan atau 2 bulan COVID. Saya tidak dapat penghasilan Kasihan. tambahan. Udah gajinya sedikit. Kasihan. Gaji nggak seberapa ya kan. Belum bisa buat swab antigen. Sudah COVID. Nah, biasanya kalau seandainya kita udah punya penghasilan tambahan, itu biasanya kita nabung. Nah, lu nabung nggak? Nabung dong. Lu punya tabungan? Ada. Berapa? Dikit lah. Dikit ya. Nabung di ATM, BCA. Iya. Oh, berapa pin lu? Tidak By, boleh. by the way, kita nyebut BCA karena sebenarnya tuh BINUS sama BCA itu cukup erat, Iya. ya kan? Kayak Bahkan kita aja, soulmate, kartu soulmate. mahasiswa kita, mana ini dompet gua? Ada nih. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin BINUSian 24 belum dapat ini ya, belum dapat kartu flash. Tapi mungkin kalau kalian bisa lihat nih ya. Jadi ini tuh kartu mahasiswa kita itu nyatu sama flashcard. Jadi kalau seandainya kita masuk ke kampus gitu ya, kita masuk ke kampus,
kita tuh harus tapping dulu sebagai tanda absen kita Iya, pakai betul. flashcard tersebut atau Venusian card kita. Dan itu bisa di top up, ada isinya. Jadi bisa Iya. serbaguna, kita bisa buat naik Seperti kereta kartu bisa flash ya. pada biasanya. Jadi kita Ah, bisa pakai buat di halte Transjakarta atau stasiun kereta atau Hmm, jalan bener tol juga banget. bisa. Jadi biasanya mah paling anak-anak tuh rata-rata duitnya, kalau punya duitnya langsung dimasukin banyak nih ke flashcard. Jadi ya udah kita jajan di kantin pakai flashcard. Kalau seandainya kita naik mobil mau e-tol juga pakai flashcard. Semua pokoknya pakai flashcard. Iya. Jadi ini tuh wah, di BINUS ini, kuliah di BINUS ini sebenarnya udah enak ya. Semua udah terfasilitasi dengan sangat mantap jiwa ya kan. Nah, sebagai anak marketing juga nggak afdol kalau kita nggak bahas sesuatu yang menarik seputar marketing. Betul. Betul banget. Contohnya adalah, nah, kita nih selama kita semester 1 sampai semester 8 kita punya mata kuliah, nama mata kuliahnya itu digital marketing. Bener nggak? Betul. Nah, itu lu dapat nilainya bagus nggak digital marketing? Bagus. Aduh, kok gua enggak. Mumpung dosennya baik, bagus. Aduh, gua enggak nih. Aduh, kenapa nih? Ada selek nih kayaknya sama dosennya. Jangan bilang-bilang ah. Aku suka malu kalau bilang-bilang itu. Tapi intinya kita punya mata kuliah namanya digital marketing. Betul. Atau seandainya dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya pemasaran secara Digital. digital. Nah, digital marketing itu mungkin kita kasih intro dikit ya. Jadi digital marketing itu apa, Davin? Pemasaran yang dilakukan apa ya? Apa tuh? Apa Pemasaran yang dilakukan lewat media digital ya, Iya, kayak betul, sosial media media digital. gitu-gitu. Jadi kalau seandainya kalian ngelihat kayak ada apa namanya sponsor-sponsor di YouTube gitu kan biasa ada iklan gitu-gitu kan. Iya, itu termasuk Nah, marketing itu digital. termasuk digital marketing. Nah, digital marketing itu pas lagi COVID ini, pas lagi koronyet ini, Iya, pokoknya. pas lagi koronyet ini, digital marketing itu kepake banget. Ya enggak? Betul. Apalagi kita di sini harus social distancing segala macam. Jadi digital marketing itu kepake banget lah. Beda sama dulu. Dulu itu waktu kita marketingnya masih konvensional, apa-apa harus masih pakai brosur harus ya. ketemuan biar Harus ditunjukin ini ketemuan, itu. ngelobi, ya kan, pakai flyer, pakai spanduk gitu. Ya itu apakah itu salah? Ya enggak juga sih ya. Cuman Iya. kan maksudnya Cuman kita sekarang lagi terbatas lah ya buat betul gitu-gitu. banget. Kita lagi mau ngurangin interaksi secara fisikal langsung kan, secara langsung. Jadi digital marketing ini benar-benar kepake banget. Nah, menurut lu perbedaan paling besar antara konvensional marketing dan digital marketing itu apa? Yang paling jelas. Selain medianya itu berbeda ya. Apa tuh? Mungkin biayanya kali ya. Biaya. Oh, betul banget biayanya. Kalau biaya kalau misalnya konvensional marketing, kalau misalnya kita mau melakukan promosi di suatu tempat kan mesti sewa, Bener mesti banget, apa. bener banget. Kalau ini kan kita tinggal pakai kayak suatu media yang udah ada, Iya. malah gratis Bener lagi banget. kadang-kadang. Iya, kadang-kadang gratis lagi. Dan juga kalau seandainya kita pakai kita pakai brosur, pakai apa itu kan kita jadi nambah limbah juga ya kan. Iya. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang IoT. IoT, IoT apaan tuh? Internet of Things. Apaan tuh Internet of Things? Internet of Things itu adalah kayak perkembangan teknologi yang mengarahkan dengan penggunaan internet. Nah, jadi saat ini kita mau kita mau upload video podcast ini, kita menggunakan apa? Internet. Kita mau datang ke sini, kita mesen ojol, kita pakai Internet. handphone. Ya kan pakai internet juga dong. Baru pakai internet. Nah, IoT ini sebenarnya cukup penting ya buat kita. Karena tuh tanpa adanya Internet of Things kita nggak bisa ngobrol, nggak bisa chatting-chattingan, nggak bisa kontak-kontakan, teleponan segala macam ya kak. Jadi internet tuh penting banget di era sekarang. Iya. Anak muda zaman sekarang mana ada yang nggak pakai internet? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada sebenarnya. Siapa? Adalah. Saya tidak mau menyinggung seseorang tertentu. Nah, tapi kalau seandainya kita ngomongin tentang internet dan ngomongin tentang anak muda, itu nggak jauh-jauh dari yang namanya sosial media. Betul. Nah, kita pakai internet fungsinya buat apa? Sosial media dong. Iya dong. Nah, Buat chat, buat send Betul. foto. Nah, sosial media yang lu punya apa aja nih? Ada kalau boleh tahu. Instagram, Instagram. ada WhatsApp, Twitter, ada Facebook. Nah, Apalagi ya, Bang? rata-rata tuh pasti ada storiesnya kan, kayak Instagram ada storynya, WhatsApp ada story, betul. Facebook ada storynya, ya kan? Betul. Bahkan TikTok aja konsepnya kayak story gitu nggak sih? Iya, story-nya itu dijadiin kayak main konten gitu. Storynya dimaafin gak tuh? Unstory. Aduh,
Tawa nggak ya? Aduh, gak Tawa nggak ya? lucu saya. Tawa nggak ya? Aduh, di DO sama Bapak Haryanto nih. Tapi intinya apa namanya, dalam internet itu sosial media pasti ada stories sih kan. Yang mana sebenarnya stories itu ujung-ujungnya bisa ngebantu kita sebagai pelaku-pelaku marketing untuk melancarkan strategi marketing kita. Bener nggak? Betul. Contohnya kayak gimana, Davin? Jadi misalnya kita kalau punya akun untuk bisnis, jadi Iya. kita post foto atau video tentang produk kita tuh bisa share ke story kita gitu loh. Jadi orang yang follow akun kita atau sekedar cuma lihat-lihat story kita doang bisa ngeliat, oh kita lagi promosi ini nih, ada produk ini di kita. Nah dia bisa ngeklik dan bisa langsung dialihkan ke akun kita. Oh iya, bener banget. Kalau di story itu biasanya kita ada kayak mode buat promosi gitu ya. Jadi saat kita udah ngeliat sebentar, kita mau beli, kita tinggal klik, ya nggak sih? Iya, Wow. sekarang ada fitur kayak gitu. Makanya fitur-fitur sekarang itu makin canggih nggak sih? Dan ngebantu kita banget untuk melakukan namanya strategi digital marketing. Ya nggak sih? Makanya digital marketing ini waktu di COVID berkembangnya sangat drastis banget ya. Iya. Nah, udah gitu, selain kita yang berkembang nih, selain digital marketing yang berkembang lagi itu adalah fitur voice search. Iya betul. Apa nih fitur voice search? Itu fitur baru yang disediakan oleh penyedia teknologi kayak Google dan lain-lain. Jadi memudahkan kita untuk melakukan pencarian tanpa harus ketik. Kayak Wah, gokil. tahun kemarin kan kita masih ketik ya. Masih ketik Sekarang kita panggil aja bisa nyala loh. Bahkan 60 tahun lalu katanya nulis. Jadi saatnya kita mau nyari gitu ya, saatnya mau nyari gitu peta kemana, kita nulis, kita masukin kertasnya ke mesin, ke detect Google baru. Enggak, saya bohong. Enggak, saya bercanda ya. Nah, jadi voice search ini ya contoh-contoh kayak itu ya, saatnya kayak oke Google. Bener nggak? Iya. Oke terus Google, nyala. oke YouTube. Oke, emang ada. Nggak ada. Tapi di kolom search-nya YouTube kita Iya, bisa pakai voice search. ternyata. Nah, lu sering nggak pakai voice search? Nggak pernah sih sebenarnya. Nggak pernah. Soalnya Sorry, gak main ke level anak kampus. soalnya gue itu nyaman gitu. Udah nyaman, Udah jadi nyaman susah, ya. susah pindah Nah, gitu loh. kalau buat teman-teman gimana? Rexi, lu sering nggak pakai itu? Rexi sering pakai, Tiar sering pakai? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Nah, gua juga sebenarnya jarang-jarang, tapi gua lumayan sering juga sih. Nah, sebenarnya voice search ini kan teknologi yang baru-baru mau berkembang nggak sih? Sebenarnya udah bisa kepake. Cuman kendalanya itu adalah tuh kadang suka conge gitu loh. Iya, dia tuh apa? Jadi seandainya nih, receiver-nya masih kurang apa reaktif gitu. Iya, ke seandainya kita mau ngecek, itu kan biasa pakai bahasa Inggris ya. Seandainya kita mau ngecek tuh kita bilangnya round, mungkin dia bisa jadi apa brown atau jadi apa. Jadi kayak kupingnya tuh masih belum bagus gitu. Iya. Iya nggak sih? Masih bisa Tapi entah ditingkatkan kupingnya lebih nggak lanjut. bagus apa bahasa Inggris gue yang jelek ya. Tapi intinya gitu ya. Jadi tapi lu jarang ya, lu belum pernah pakai Belum malah. pernah. Belum pernah. Nah, sebenarnya voice search itu mempermudahkan kita ya sebagai orang marketing juga. Iya. Karena kalau seandainya nih kita kerja sama sama sebuah company gitu. Nah, udah gitu strategi promosi kita itu sebenarnya bisa juga pakai voice search itu. Gimana cara makainya? Aduh, maaf saya. Nah, jadi kalau seandainya nih kita kerja sama sebuah company, itu kan kita apa nih? Apa ya? Ayo, apa ya tadi? Sabar, saya ganti topik dulu ya. Jadi seandainya nih, kalau seandainya sekarang kan rata-rata restoran itu fast food itu udah punya aplikasi ya kan, kayak KFC udah punya aplikasinya. Terus apa lagi? McDonald, Domino, Burger King, Pizza Hut dan lain-lain. Fast food itu udah ada aplikasinya sendiri. Nah, bayangin kalau seandainya voice search ini itu udah bisa dipakai di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bisa dipakai di seluruh aplikasi. Itu akan mempermudah banget, Vin. Jadi kalau seandainya nih lu mau makan sesuatu, lu tinggal bilang, lu nggak usah ngomong, nggak usah ngetik, nggak usah apa, lu tinggal bilang I want crispy chicken gitu, I want KFC crispy chicken, nanti dia langsung masuk gitu. Ntar lu udah lihat check out, bayar segala macam, lu tinggal check out, udah kelar. Wih, canggih banget ya. Canggih banget, makanya lu harus pakai voice search itu. Nanti deh aku coba. Betul banget. Nah, kita udah ngebahas macam-macam nih. Kita udah ngebahas topik-topik yang menarik untuk dibahas secara marketing. Kita udah ngebahas gimana lifestyle
dari mahasiswa marketing, kita betul. juga udah ngebahas gimana sih mahasiswa marketing itu belajar Betul. sebelum dan sesudah COVID. Betul. Nah, menurut lu topik apa yang paling menarik hari ini? Tentang lifestyle ya, mungkin lifestyle dari apa? Lifestyle setiap dari mahasiswa marketing kan, ya. kita kan angkatannya agak tua ya, yang pernah merasakan itu, sangat berbeda dengan angkatan yang baru. Oke, Jadi bener banget sangat sih. menarik untuk dibahas gitu loh. Iya, kalau gue juga sama sih, gue paling tertarik juga lifestyle ya, karena gue tuh suka sama kepo sama kehidupan orang gitu kalau gue. Ya, gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua ya yang nonton podcast ini, kalian bisa komen. Ini harusnya ada kolom komennya ya. Ini harus Harus komen ya. di bawah ya. Jangan sampai nggak ada kolom komennya nih ya, tolong mohon maaf nih. Bapak Martin tolong Pak, di postingnya di platform yang ada kolom komennya ya Pak, biar kita bisa interaksi ya. Jadi buat teman-teman, tulis komen di bawah, topik apa yang paling kalian suka di obrolan podcast kita hari ini. Dan bisa juga kasih masukan ke kita, seandainya kedepannya tuh ngebahas tentang topik apa. Seandainya kalian kepo nih, Binusian 24 nih, belum pernah ngerasain kuliah. Seandainya pengen tahu, Kak mau tahu dong di Binus itu ada ini nggak sih, ada tempat gym nggak sih, ada ini nggak sih, laundry nggak sih, itu segala macam. Kalian bisa nanya kita, nanti kita akan Atau mau bahas di tanya, episode selanjutnya. Binus itu makanan enaknya apa? Gitu loh. Betul. Boleh. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah mantengin podcast kita ya selama 30 menit ini ya. Jadi jangan lupa untuk tetap pantengin kita lagi, dan kalau seandainya kalian suka, kalian bilang lah Di like ya, jangan lupa ke di like. ke petinggi-petinggi Binus ya, bilang podcast hantu pemasaran tuh dinaikin lagi ya. Hantu biar kita- pemasaran PHP hihihihi itu. Oke. Jadi Ratingnya thank you banget tinggi. buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Iya. Kalau di-upload di YouTube, kalau enggak ya udah. Like, komen. Oke. Goodbye semuanya. Jangan lupa pantengin podcast hantu pemasaran. Dadah.